Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke kasus 2, praktikum pengendalian proses menggunakan HISIS, yaitu pengendalian temperatur pada heat exchanger, ini alat penukar panas, bertipe cell and tube. Nah, di sini kita akan mensimulasikan ya, pengendalian suhu atau temperatur pada stream tube out ya. Di sini yang akan kita kendalikan. Spesifikasinya seperti berikut. Nanti fluid package yang akan kita gunakan adalah tank Robinson. Kemudian spesifikasi di material tube in di sini itu ada 25 derajat Celcius, 4 bar, 500 kilogram per jam. Kemudian komposisinya ada H2O dan udara air ya. H2O 0,9, udara 0,1. Kemudian di cell in yang masuk ke bagian sel ini temperaturnya 300 ya, ini pemanasnya berarti 4 bar dan 3000 kilogram per jam, komposisinya 0,8 eh, water, 0,2 air. Nah, kemudian yang kita pakai adalah HE jenis cell and tube ya. Di pengaturannya atau parameter yang kita butuhkan adalah pressure drop di bagian sel dan di bagian tube-nya, yaitu masing-masing 10 kPa. Kemudian eh, tube in ini sebelum masuk ke dalam heat exchanger itu dia akan melalui pump 1 dan stream 1. Begitu juga untuk cell in melalui pump 2 yang mana ini merupakan aktuatornya ya, nanti melalui stream 2 baru masuk ke bagian sel di dalam heat exchanger. Nah, kemudian bagian keluar tube-nya itu akan melalui stream 3, pulp 4, baru ke tube out. Di tube out nanti akan dipasangkan sensor temperatur di sini dan dikendalikan menggunakan TIC atau temperature indicator controller, dan temperatur indikator controller akan memberikan perintah kepada pulp 2. Nah, pulp 2 ini untuk mengatur besar kecilnya pemanas yang masuk dari shell in gitu. Kemudian di tube out nanti set point pertama yang ingin kita dapatkan temperaturnya adalah 60 derajat Celcius. Ya, pengaturan TIC-nya kalau kita lihat di sini actionnya nanti kita reverse ya, mode auto internal ya, set point-nya akan kita rubah jadi mungkin 80 nanti 50 ya, kita akan lihat perubahannya. Dan pengaturan simulasi atau integratornya nanti akselerasinya kita buat kecil saja 0,01. Nah, kemudian range untuk suhu nanti kita akan pakai 25 sampai 100 derajat Celcius. Pengaturan PID-nya nanti KC-nya 1, TI-nya 5 menit. Itu oke, langsung saja kita coba di HISIS ya. Kita buka HISIS, new, kemudian masukkan komponennya. Ini komponennya tadi adalah water dan air ya. Water atau H2O, kemudian air, water dan air, kemudian fluid package-nya tadi Peng Robinson. Oke, tidak ada reaksi, jadi kita bisa lewati langsung ke simulasi. Kita atur terlebih dahulu tampilannya. Nah, tadi flow sheet-nya yaitu terdiri dari heat exchanger. Kita cari di sini di bagian heat transfer ya. Ini heater, cooler, nah heat exchanger yang ini. Ini kita pakai, kemudian ikonnya kita ganti menjadi icon cell and tube, klik kanan, change icon, kemudian pilih yang model cell and tube ya, seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan pulp masing-masing untuk masuknya tube in ya, masuknya shell in, keluarannya juga begitu. Ya. Jadi yang pertama yang akan kita atur adalah di sekitar pulp 1 di sini.
Kita ganti namanya terlebih dulu menjadi P1. Inletnya adalah tube in, outletnya 1. Nah, nanti kita akan pakai pressure drop untuk setiap pulp. Ini adalah 10 kPa ya. Jadi kita langsung bisa masukkan parameter saja di sini. Ini 10 kPa. Oke. Kemudian di P2, inletnya adalah shell in, outletnya 2. Sama parameternya juga 10 kPa. Kemudian kita sambungkan terlebih dahulu ke heat exchanger. Di heat exchanger, nah ini kita ganti namanya misalnya shell and choke. Tube side inletnya berarti tadi keluaran dari tube in yaitu 1, shell inletnya 2, tube outletnya 3, shell outletnya 4. Ya. Kemudian parameter tadi kita dapat data bahwa pressure drop masing-masing di shell dan choke itu adalah 10 kPa. Jadi kita isikan 10 kPa masing-masing. Ya. Kemudian tinggal kita sambungkan. Ya. 3 ini akan nyambung ke tube out nanti di sini. Kita buka ini pulp yang keempat. Masuknya 3, outletnya adalah tube out. Parameternya 10 kPa. Struknya, delta P-nya. Kemudian ini pulp ketiga. Inletnya 4. Ini cell out. Dan parameternya 10 kPa. Oke. Selanjutnya yang harus kita eh, buat atau masukkan adalah oke. Ya, ini mungkin agak terbalik ya. Oke, kita perbaiki dulu tampilannya. Di tube in, ini tadi kita dapatkan data bahwa temperaturnya 25 derajat, pressure-nya 4 bar, kemudian mass flow-nya 500. Ya. Kemudian komposisi di dalamnya ada 0,9 H2O dan 0,1 udara atau air. Kemudian di cell in, temperaturnya di cell in itu 300, 4 bar, dan 3000 kg per jam. Komposisinya di sel in ini adalah 0,8 H2O, 0,2 air, garam, ya. Kemudian satu lagi yang belum kita masukkan adalah temperatur di tube out. Temperatur yang kita inginkan awalnya di tube out ini adalah 60 derajat Celcius. Dengan begitu semua sudah tersimulasi pada keadaan steady state. Ya. Kemudian kita akan setting masing-masing pulp ini memiliki CP atau kapasitas pulp sesuai dengan yang disarankan oleh Aspen HiSys. Caranya klik 2 kali di misalnya di pulp 1, ya. Kita cek di rating di sini. CP-nya yang disetting oleh HiSys untuk pulp 1 adalah 18,79. Tinggal kita size pulpnya saja. Klik size pulpnya saja. Untuk P2 juga begitu. Size pulp. P3. Size pulp. P4. Size pulp. Oke. Kemudian dengan begitu kita selanjutnya bisa menambahkan PID controller untuk mengatur suhu di tube out dengan mengendalikan katup di cell in. Ya. Misalnya ke dynamic control, kemudian masukkan PID controller, kita atur proses variabel yang ingin kita atur adalah di tube out, yaitu temperaturnya kita cari saja
temperatur nih. Kemudian OP-nya adalah yang akan kita atur di part nomor 2 di sel ini ya. Part nomor 2 actuator desired position. Nah, kemudian kita atur parameternya, range-nya tadi di modul 25 derajat sampai 100 derajat Celcius. Ini reverse, auto. Kemudian set point-nya nanti kan kita ganti menjadi misalnya 40 ya. Kalau kita turunkan di sini. KC-nya adalah 1, PI-nya 5 menit. Ya. Jadi kita akan lihat nanti perubahan suhu. Suhu awalnya top out ini karena kita sudah atur tadi 60, maka di sini juga proses variabelnya akan bernilai 60 di awal. Nah, tapi nanti kita akan atur set point-nya menjadi 40 misalnya ya. Tuh, ya. Ini bisa kita atur ulang, klik satu kali, kemudian ke close it, ke rotate ya, supaya tampilannya lebih baik. Kemudian kita tampilkan strip chart, pilih yang SP, VV, LV only, pilih yang kita hapus, strip chart, display. Ya, ini yang akan kita amati nanti. Kemudian ini akan saya atur lebih kecil dulu supaya terlihat semua. Pen, ya, oke. Kemudian faceplate ya, boleh menggunakan faceplate di sini. Ya, sama saja dengan kita menggunakan faceplate di dynamic ini. Ya, faceplate sama saja. Oke. Kemudian kita coba atur lihat dynamic asistennya. Kita pergi ke dynamic, kemudian klik dynamic assistant, maka kita harus melakukan beberapa perubahan. Di sini kita tinggal klik make change saja, finish, kemudian bisa masuk ke dynamic mode dan kita cek integrator atau waktu simulasinya kita akan ganti akselerasinya menjadi 0,01. Ini supaya kita mudah saja mengamatinya ya. Oke, kemudian tadi kita bisa lihat di sini proses variabel atau suhu awal di top out itu adalah 60 derajat Celcius, sementara kita atur set point-nya tadi di 40 ini ya. Set point-nya yang warna merah ini. Kita akan lihat, misalnya kita run, ya, perlahan-lahan eh, yang hijau ini akan turun, ya, proses variabelnya akan turun mendekati 40, ya, mendekati 40. Itu pengendalian proses kita berhasil karena proses variabelnya akan selalu mengikut dengan set point. Ini sepertinya sangat lambat, jadi kita percepat sedikit 0,05 misalnya. Ya, jadi kalau misalnya kita ganti set point-nya menjadi 50, misalnya kita naikkan lagi, maka eh, proses variabelnya ini akan mengikuti dari set point yang kita atur. Atau semisal kita ingin mendinginkan top out yang keluar, misalnya menjadi 30 derajat, otomatis proses variabel yang berwarna hijau juga akan mengikut apa suhu yang kita atur di dalam set point. Namun tidak langsung secara langsung eh, steady atau di kisaran yang bisa di eh, apa, nilai ambang batasnya, tetapi dia akan memiliki dead time terlebih dahulu, ya, seperti ini tadi. Jadi ada waktu untuk proses variabel mencapai set point. Itulah namanya dead time. Ya, mungkin itu untuk kasus 2 pada modul pengendalian proses menggunakan HiSys. Selebihnya semoga ini bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.